Lagi, siapa yang mau lanjut lagi? Kim Macan kedatangan tantangan dari orang yang membela Ratu Kiwi. Si Ratu Kiwi setelah posting-posting ada yang DM ke Ratu Kiwi dan orang ini orang astral ya, metafisika. Dia bilang saya sanggup untuk menghancurkan, menjegal, melawan si topeng. Ya, si Kim Macan kan pakai topeng tuh. Ya. Katanya nggak usah bayar. Yang penting saya kerja dulu, nanti gampang gitu. Terus mereka Kim Macan sama si rambut panjang ini, ya nggak tahu siapa dia. Gue masih belum dapat gambaran, Mamski. Serius. Nggak berani nyebut orang sembarangan ya guys, karena takutnya salah orang gitu kan. Pokoknya ada lah yang udah merasa lebih tinggi lah ilmunya dan memang dia juga kerjanya untuk bantu-bantu orang seperti itu, tapi dia berpihaknya kepada si Ratu Kiwi. Nah, gondrong. Siapa? Banyak juga yang gondrong guys, makanya gue bingung. Nggak bisa. Mesti lebih spesifik lagi. Kalau hidung bolong kan udah jelas satu orang doang tuh. Tapi semua orang hidungnya bolong. Nih gue juga bolong ya. Anyways, pokoknya ini ada orang pintar rambut gondrong cowok. Ketemulah mereka secara ngerogosip mau. Seret. Bertemu. Ditantangin. Silakan katanya. Katanya dia bilang ke si Kim Macan, jangan ganggu. Stop kamu. Nggak bisa. Siapa lu ya kan? Oke, kalau mau gue lawan. Ya yuk lawan. Nah, mereka udah mulai nih. Wiro Sableng, Mam. 212. Ampun. PR kok banyak banget ya nginget nama ya. Ini baru satu ini loh, Say. Kasus yang banyak banget orangnya. Ya Allah, banyak banget orangnya, Say. Coba deh, banyak banget. Tapi yang kayaknya lagi tiarap si Badut ya. Badut sama Bunglon tiarap. Ya kan? Sama si muka amplas juga udah kagak ada suaranya lagi tuh. Yang masih begini pakai toa, masih yang si hidung bolong. Masih, ya kan? Udah gak usah nebak-nebak lah guys. Kasian loh kalau kita nebak ternyata salah. Kasian. Kalau nanti sudah ada kisi-kisinya yang betul-betul hampir 90% mendekati orang itu, nah baru boleh. Itu. Si Badut. Yang sayang. Benci banget gue ngeliat dia. Sumpah gue bilang, parah banget lu. Adeknya. Parah banget, itu kan punya adek tuh. Adek-adeknya ini loh. Adek-adek apa ubur-ubur sih? Ya. Lu adek-adek lu udah kayak ubur-ubur lu nyetrum lu. Lu bikin strum ya. Ntar lu yang kesetrum ya. Kesel banget gue. Aduh Tuhan. Sumpah ini orang-orang kenapa ya guys ya. Oke, anyways, kita mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi lah. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut dulu nih guys. Kim Macan guys. Aduh, kalau itu sih remah-remah rengginang itu si M. Remah-remah rengginang, gak usah dibahas itu mah. Bener-bener gak level. Tapi kayak saya baca itu semuanya dan berjanji untuk supaya si topeng ini tidak ikut campur lagi urusan Tuh kawi-kawian ini dan tidak ikut campur lagi masalah dia. Siapa tahu tujuan dari spiritual itu dan berjanji akan membuka topeng ini. Berani kau buka topeng. Ratu pesugihan ininya aja Dobra April. Kalau kau hebat ya putuskan coba pesugihannya si Kiwi. Mas Jawir on point banget.
Kalau kamu sejago itu, sok-sok ngejanjiin mau buka-buka topengnya Kim Macan, kau harusnya bisa putuskan perjanjiannya dong. Sanggup nggak? Nggak mungkin sanggup. Nggak mungkin sanggup. Kalian tahu nggak kenapa? Aduh, nggak usah ngomongin gondrong-gondrong. Masih belum lengkap clue-cluenya, nggak usah diomongin, say. Pusing nanti. Iya, ngapain sih? Tahu nggak kenapa? Orang yang pesugihan itu mengikatkan dirinya, jiwa, raga ke demit. Orang yang udah mengikatkan dirinya ke demit dengan melakukan pesugihan, pelaris, pengasihan, biar ada wibawa, biar didengerin orang, biar gampang dapat duit, rezeki, ya. Dia sudah bersekutu sama yang namanya demit. Dan berarti sudah dapat approval. Bikin kontrak. Demit itu tugasnya di dunia diturunkan sama Tuhan, semua agama sama ya, ceritanya sama. Untuk menghancurkan keimanan kita dan menghancurkan manusia. Jadi dia udah dapat approval dari junjungan kita di atas, pencipta, ya Tuhan. Makanya kalau udah tanda tangan kontrak sama dia, lu udah jadi pegawai dia, gak bisa diapa-apain, eksklusif. Eksklusif itu. Gak ada ceritanya orang pinter bisa ngebatalin itu kecuali si demitnya oke. Kalau demitnya bilang tidak, mau siapapun, gak bisa. Yang namanya belis itu kan udah ribuan tahun awal-awal pertama, bahkan sebelum ada kita ya, Adam Hawa. Dia udah ada duluan. Dan dia udah dapat approval loh, untuk ganggu manusia boleh sama Tuhan. Demit gak bakal mau dirayu sama orang-orang astral, metafisika, spiritual, dukun apa, yang cuma bilangnya mau mutusin saya bisa. Gak mungkin. Sebesar apa ini ilmu lu, sementara udah dapat approval untuk membuat kita rusak, hancurkan manusia. Tugasnya memang itu, untuk ngetes keimanan kita. Dan si manusianya sudah tanda tangan kontrak mati. Tanda tangan kontrak. Gila. Itu guys. Makanan utama belis adalah jiwa-jiwa yang murni. Belis kalau bisa ngambil jiwa yang masih virgin, yang gak pernah melakukan yang gimana-gimana, itu paling suka. Makanya kenapa banyak anak sendiri. Punya anak banyak 4-1 diambil. Ngeri, jahatnya minta ampun. Ada juga yang ngasih orang tuanya. Tapi yang paling parah itu ngasih pasangan, suami atau istrinya sama anak. Itu gila. Ya orang tua juga sama. Cuman orang tua kan udah umur ya. Udah umur tuh sama belisnya tuh masih kurang gurih gitu, ngerti gak? Kurang gurih lah namanya orang tua. Banyak dosanya udah. Tapi anak yang murni, aduh Tuhan. Itu yang diincar nomor 1 itu. Wah itu kayak tingkatannya itu udah yang premium lah. Belis itu. Premium dia kalau bisa dapetin masih virgin. Bocah-bocah tuh, kasihan itu. Itulah orang-orang yang pesugihan. Jahatnya luar biasa. Itu musyrik ya sayang. Dosa yang paling tidak akan diampuni sama Allah. Tidak akan. Tidak pernah bisa. Dan semua orang-orang pinter yang katanya bisa ngebun-bun bilis, gak mungkin. Bilisnya lebih sakti daripada yang paling sakti. Bilis. Karena si bilis ini udah lebih tua dan dia punya approval untuk ganggu manusia dari Tuhan. Jadi terserah, tinggal kita aja. Nah orang yang menyerahkan dirinya, tolong saya bilis, saya mau kaya, apa yang harus saya lakukan? Gak bisa dibun-bun, bilis gak bisa sayang.
Apa yang harus bisanya dihindari? Kita bisa menghindari bilis. Bisa membaca doa, nanti dia kesingkir, bisa. Tapi kalau udah ngiket, dengan sadar, kamu mau menjadi hamba saya berikan kekayaan, kamu luar biasa. Tapi saya juga meminta darimu untuk mentumtumkan suamimu. Iya, udah. Lu ngomong iya aja depan dia, kelar. Mentumtumkan orang yang kau sayangi, iya, udah. Selesai. Cuma gitu doang. Cuman ngono toh. Gila itu guys. Jahatnya luar biasa. Selama nggak bisa ngetumtumin orang-orang yang dia sayang, tapi yang penting ada tumtum dari yang musuhnya dia dulu, ya kan? Mungkin tetangganya, mungkin dari teman-teman kerja, karyawan. Terus abis itu masuk ke rumah nih, karyawan-karyawan. Biasanya mbok emban gitu ya. Atau supradin, kayak begitu biasanya yang deket-deket. Tiba-tiba gardener, yang di deket-deketnya. Udah habis semua, baru deh keluarga sendiri, keluarga jauh dulu, habis keluarga jauh baru keluarga-keluarga deket. Terakhirnya ya dia sendiri. Iya, begitu sayang. Siska, nggak perlu mencoba melakukan. Kita punya agama dan ada guru-guru agama yang menceritakan. Kau tinggal cerita lagi aja ke orang. Lu nggak perlu ngelakuin. Nggak perlu. Banyak channelnya nih. Tentang bagaimana pesugihan itu tidak bisa dipatahkan lagi, tidak bisa di-cancel. Nggak perlu ngelakuin. Ngapain? Tapi kau paham banget, ya iyalah gue belajar agama. Emang kau nggak punya agama? Guru-guru ngajimu nggak ngasih tahu? Hah? Kau agama apa tapi Siska ini? Agama apa kau? Siva Pipi 79. Oh papa jangan dia lagi ininya ya. Hah? Masa harus ngelakuin dulu untuk bisa tahu Fir'aun itu jahat? Kudu jadi Fir'aun gitu gue? Untuk bisa cerita ke orang Fir'aun itu jahat? Aneh kau. Halo? Iya. Oh, dan Mbak Yanti. Oke, makasih ya. Iya. Aneh gitu loh. Kita cerita tentang Fir'aun. Ya kan nggak mungkin kita jadi Fir'aun dulu. Macam mana mau jadi Fir'aun? Cukuplah kita dengar cerita dari pendahulu-pendahulu kita. Guru-guru kita. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Di tempatku bapak sama anaknya jadi korban banyak. Nonton tuh, Ning Siti Nampi tuh. Itu juga tuh. Bu Ning Siti Nampi, orang banyak datang buat batalin susah. Ada yang bisa dirayu, tapi mesti diganti. Tapi nggak tahu juga itu beneran masih bisa, bener-bener udah nggak datang lagi. Itu gangguannya, belisnya udah bener-bener putus, apa masih tetap juga Allahualam. Ya di Kalimantan kan juga ada tuh yang atuknya didatengin orang buat berobat, cancel, udah pernah pesugihan. Nggak bisa juga, di Kalimantan pun juga nggak bisa, say. Gitu loh sayang. Iya aku ini. Iya sayang, lu susin aja dulu. Gitu loh say. Masa kita bercerita tentang Fir'aun, kitanya harus jadi Fir'aun dulu. Bodoh sekali orang-orang kayak gitu. Tuh biasanya mereka tuh pelakunya tuh guys. Itu pelakunya itu. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Thank you Bang Boy. Terima kasih banyak. Mau lihat ini nggak guys? Nggak bisa di cancel. Kamu tetanggamu kayak gimana? Ke tetanggamu kayak gimana?
Apa ini? Kamu minta dielus-elus nanti dulu lah. Sabar Queenie, duduk dulu yang manis. Oh ya? Oke, lanjut ya Ricky Macan. Itu aja, putus kontrak aja. Coba. Baru dia untuk putus kontrak. Sehingga hidupnya aman gitu. Itu aja. Kalau kau bisa melakukan itu, putus kontrak. Ini buat orang yang nantangin Kim Macan ya. Orang yang nantangin Kim Macan, ditantangin balik. Kamu bisa nggak mutusin kontrak pesugihannya? Orang yang sedang kau deketin untuk minta duit, pura-puranya sekarang nggak usah bayar dulu.